Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita dipertemukan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka di majelis zikir Markas Ma'rifat. Semoga rangkaian acara kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Takdim kami yang sekali-sekalisnya kepada para ahli silsilah, kepada para wali-wali akbar, kepada guru sejati kami yang dengan tilik kasihnya selalu membimbing kami di jalan siratal mustaqim yang membawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para jamaah majelis zikir di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita masih tentang Islam berlapis. Jadi para jamaah ada yang sudah menghafal seluruh isi Al-Quran. Kemudian ada juga yang sudah mengkoleksi ribuan hadis. Apakah itu sudah cukup? Kata guru kami, belum cukup. Karena menghafal dan membacanya itu harus di alamnya Tuhan. Jadi cukup dengan satu ayat apabila disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menyelamatkan diri kita, jasmani dan rohani kita dari dunia sampai ke akhirat kelak. Pekerjaan yang paling sulit adalah menyebut nama Allah disertai oleh Allah. Karena pekerjaan ini yang paling sulit, maka ilmu menyebut nama Allah ini itu bukan pekerjaan semalam, bukan hafalan dalam semenit, tapi memerlukan waktu yang bertahun-tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini kepada umat zaman itu. Memerlukan waktu 13 tahun sampai para sahabat-sahabat beliau itu menjadi matang, menjadi ahli. Tertanam dalam kolbu mereka cahaya Allah, yang dengan cahaya Allah itu pula mereka bisa menerangi dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jamaah majelis zikir di Markas Ma'rifat rahimakumullah. Kita pun sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti apa yang beliau ajarkan secara zahir dan batin. Sehingga hasil yang kita peroleh akan sama dengan apa yang diperoleh oleh umat zaman itu. Kenapa aspek batin atau rohaniyah dari agama ini jarang dikupas? Karena memang gurunya yang langka. Tidak semua ulama mempunyai kapasitas bisa mengajarkan manusia sampai kepada rohaninya, kecuali ulama tersebut mempunyai kedudukan sebagai wali Allah atau mendapat ijazah langsung dari Rasulullah SAW lewat guru-guru sebelumnya, sambung menyambung, estafet sebagai ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi yang mewariskan ajaran Nabi secara zahir dan batin. Jamaah majelis zikir di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langka gurunya,
maka kita harus sungguh-sungguh mencarinya. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, itu dengan kerendahan hatinya mengakui akan sulitnya mencari pembimbing sejati. Ya, seperti dalam ungkapan beliau itu, mencari guru mursyid itu akan lebih mudah mencari sebatang jarum yang disembunyikan dalam padang pasir yang gelap gulita. Jamaah majelis zikir di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim bagi orang-orang yang telah menemukan pembimbing zahir dan batin. Sebagai rasa syukur kita, maka kita harus mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Jadi orang yang telah menemukan guru sejati hendaknya bersungguh-sungguh dalam mujahadah sehingga akan memperoleh hasil yang amat langkah, yaitu disertai Allah dari dunia sampai akhirat. Dengan penjelasan tentang Islam berlapis ini, mudah-mudahan menyadarkan kita semua bahwa merupakan kewajiban bagi seluruh manusia untuk mempelajari agama secara zahir dan batin. Sehingga kita tidak seperti ibarat bangkai yang berjalan, hidup tapi mati. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang mengingat Allah dengan metodologi yang benar, dengan orang yang tidak mengingat Allah, itu ibarat orang hidup dengan orang mati. Jasad kita hidup dan bergerak seperti layaknya makhluk hidup, sedangkan mata hati kita mati. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan kebesarannya, kebesaran Allah, dan kita itu dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang mati. Na'udzubillah. Jamaah majelis zikir di Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dengan doa kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah selalu petunjuk agar kami tetap berada di jalan-Mu, ya Allah. Dan bila sampai waktu kami nanti, izinkanlah kami bisa menyebut nama-Mu yang Maha Agung dan Maha Mulia, ya Allah. Demikianlah pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan pencerahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.